Hari-hari ini saya juga mendengar ada beberapa apologet Kristen yang marah kepada Bang Edis. Kira-kira kenapa mereka marah? Faktor kecemburuan. Maksudnya apa? Karena ketika kita sama-sama berbicara di channel masing-masing, mungkin yang nonton dia sepi begitu. Yang nonton saya mungkin lebih banyak atau bagaimana, atau yang memberikan kepada saya, memberikan support begitu. Nyawer itu? Iya, mungkin dia melihat itu akhirnya jadi cemburu begitu. Apakah murni kecemburuan atau karena mungkin Bang Edis juga mengejek mereka atau bagaimana? Kalau saya mengejek itu sebenarnya setelah dia cemburu. Kalau saya langsung duluan mengejek itu nggak pernah. Saya pernah sih mengejek gitu ya, dikit-dikit lah. Ketika dia sudah mengungkapkan kecemburuannya, mungkin ya saya ejek sedikit begitu. Seperti itu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin panas ya teman-teman, bagaimana para Polikardus saling serang, saling sikut, saling membuka aib teman-teman. Satu persatu terbuka semua, bahwa ternyata mereka semua teman-teman, itu hanya mementingkan donasi, dan donasi. Mereka hanya menjual nama Yesus untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka nggak pernah peduli dengan kekristenan. Terbukti ya. Mereka mana peduli. Di Indonesia sekarang, banyak sekali gereja-gereja yang menjadi korban. Gara-gara apa? Gara-gara hujatan mereka. Mereka nggak mikir. Dengan mereka menghujat Islam, akan banyak umat muslim yang terprovokasi. Akan banyak umat muslim yang menjadi memandang kekristenan secara sinis. Mereka nggak peduli itu, teman-teman. Yang mereka peduli, yang penting makin banyak yang suka, makin banyak yang transfer, makin banyak Islamofobia yang akan dukung perjuangan mereka. Bahkan termasuk biaya hidup mereka juga akan ditanggung. Beli tas ditanggung, beli mobil ditanggung, bangun rumah ditanggung juga guys. Ya, bangun rumah pun ditanggung. Apalagi kalau cuman botox ya. Kan kemarin kisru nih, masalah botox. Masalah Agatha minta uang untuk perawatan diri. Bukan sekedar salon ya, bukan sekedar buat rambut teman-teman, bukan facial, sampai botox, besok sedot lemak, entah apa lagi ya. Saya takutnya sebentar lagi ada yang operasi kelamin, itu juga minta sama donatur-donaturnya. Ya, nanti dia bilang Paduka Rudal kan mereka sebut itu ya namanya. Ada salah satu donatur besarnya Paduka Rudal ya, namanya pun keren ya, Rudal teman-teman. Jadi Paduka Rudalnya ini mungkin dimintain juga sama salah satu apologet boti HIV ya, kan ada yang disebut sama Agatha tuh, ada apologet yang boti HIV di pihak mereka. Besok mungkin dia akan minta uang untuk operasi kelamin. Paduka Rudal, saya mau operasi kelamin, minta dulu duit gitu kan. Luar biasa sekali. Bahkan Walabu juga terkejut. Bagaimana dengan apologet-apologet muda mereka yang makin hari makin berani meminta secara terang-terangan. Kalau mereka yang senior itu biasanya mintanya pakai modus.
untuk panti asuhan, untuk pembangunan gereja kan gitu. Nah, masih pakai modus. Kalau yang sekarang to the point, langsung minta teman-teman. Langsung berani minta untuk beli HP, ya, beli operasi gitu kan. Astagfirullah, ngeri ya mereka. Dan ini makin membuktikan bahwa hanya Islam lah agama yang benar, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin ya, bisa dibilang beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita tuh masih lumayan pusing harus kita akui dengan begitu maraknya para penghujat ini bertumbuh. Ya, satu persatu kita lihat muncul penghujat-penghujat baru. Bahkan kalau kita pakai rasio, kita lihat penduduk Indonesia tuh 8 kali lebih besar Islam dibandingkan dengan kekristenan. Tapi orang-orang dalam diskusi medsos ini bisa dibilang lebih banyak Kristen. Ini cukup aneh gitu. Kok yang Kristen lebih banyak? Ya, yang Kristen lebih banyak. Yang menghujat, yang jadi Polycarpus lebih banyak lagi gitu kan. Coba lihat berapa banyak Polycarpus yang ada di medsos ini. Ngeri sekali teman-teman. Yang menyerang begitu banyak, yang membentengi Islam, ya mohon maaf, miris gitu. Sedikit. Ya, kita sampai kelabakan. Saya sampai, ya mohon maaf saya katakan ini. Sama Bang Zuma saya bilang, ya saat sholat juga saya ngomong gitu kan, ya Allah ini kok seperti ini gitu. Kadang capek juga, ya kadang kita capek juga gitu. Kok banyak sekali mereka. Kenapa di Islam nih kita tuh begitu lambat ya? Bahkan kemarin kita sempat punya program, ya ini sedikit curhat guys. Kita punya program itu untuk melatih para santri-santri untuk mengenal dunia apologet. Jadi bahasa Ibrani waktu itu Akimoto yang ngajari, ya pengetahuan Islam dari tambahan dari Ustadz Wafi, walaupun mereka santri tapi ditambahi lagi sama Ustadz Wafi. Dan ilmu untuk ofensifnya Kores ya. Jadi Kores yang mengajar matah pelajaran untuk bagaimana bertanya kepada pihak sebelah kan gitu. Dan kita tahulah kalau Kores yang nanya seperti apa. Jadi seperti itu kurang lebih yang dibuat setengah tahun yang lalu teman-teman. Dan sudah mulai ada yang tamat. Ya, dari pelajaran itu, kurikulum itu sudah ada yang tamat. Tapi sayangnya mereka kurang tertarik juga ikut dunia debat. Sampai kemarin saya komplain gitu. Karena saya pikir mereka yang latih, nanti saya yang orbitkan. Kalau saya kan spesialis orbit-orbitkan orang ya, memperkenalkan orang gitu. Jadi saya pikir ini udah kita siapin nih untuk kita perkenalkan. Tapi ujung-ujungnya mereka lebih memilih, ya fokus ke Islam aja lah bang, udahlah, biarkan mereka gitu kan. Kita sampai wow. Jadi ngapain kamu belajar? Ya, selama berbulan-bulan dari kemarin gitu. Nah, jadi kita sedih gitu. Sedih, saya bilang sama Allah, ya Allah ini kok sedikit kali gitu yang berjuang untuk Islam. Ya. Terus apa yang terjadi teman-teman? Allah menjawab dengan cara yang luar biasa. Allah menjawab dengan mempertunjukkan bagaimana mereka saling cakar-mencakar. Kan gitu. Kita awalnya berpikir dalam perang ini kita selalu sedikit. Ya, kita misalnya cuma 10, musuh kita ada 100 nih. Musuh kita ada 100, peralatannya lengkap. Kita berpikir, aduh ini gimana menang? Ya, kita lupa. Serahkan aja sama Allah. Serahkan sama Allah, bayangkan musuh kita yang 100 ini akhirnya apa? Mereka saling bunuh. Mereka saling bunuh, teman-teman. Saling bantai satu sama lain. Artinya apa? Musuh kita nggak ada jadinya kan? Sekarang musuh kita jadi nggak ada. Tinggal tersisa serpihan-serpihannya aja. Tinggal tersisa nanti siapa yang survive di antara para Polycarpus ini. Yang sekarang sedang saling membunuh. Kan saling membunuh nih mereka sekarang. Dan ujung-ujungnya kan terbongkar semua. Tidak ada satupun apologet yang mengatasnamakan dirinya Kristen atau apologet Kristen yang niatnya tulus. Coba cari sama saya yang niatnya tulus. Ya, susah sekali teman-teman. Paling hanya beberapa lah harus saya akui masih ada sedikit kebaikan. Ya, kebaikan dalam artian niatnya itu untuk Kristen. Kalau saya orangnya fair teman-teman. Kalau memang dia niatnya bela Kristen, saya bilang bela Kristen. Kalau yang nyari duit, saya bilang nyari duit. Kalau yang dendam atau punya sentimen kepada Islam, saya bilang seperti itu juga. Jadi apologet sebelah ini ada terbagi 3. Yang bela iman, yang kedua karena memang dendam sama Islam, yang ketiga ya gara-gara nyari duit. Yang nyari duit nih paling banyak. Dulu nggak banyak kali, tapi makin kesini makin banyak, apalagi sejak zaman TikTok ya, harus kita akui, makin banyak. Tinggal tersisa berapa orang lah yang masih istilahnya orientasinya tuh membela iman. Contohnya Herdi. Ya, Herdi itu bela iman. Terus kita lihat ada Luis Prasetyo, ada Andre Tunggal. Itu harus kita akui. Andre Tunggal itu masih lebih membela imannya. Luis Prasetyo, Didit Yuli gitu ya. Yang dendam kepada Islam, Paul Jang.
ya, Fatimah Sadia, terus juga si siapa? Tanpa Ragi. Nah, itu seperti itu. Kalau yang duit udahlah terlalu banyak ya, nggak usah kita sebutin satu persatu. Dan kita tunjukkan aja lah kalau gitu ya, bagaimana mereka tuh saling mengejek teman-teman. Hal manapun ketika saya naik, Anda selalu komen mengganggu saya, betul? Jujur aja nggak apa-apa. Tidak ada. What? Saya yang kamu sebutkan itu. Informasinya dari siapa kira-kira? Banyak yang infoin. Oke, kita ke case yang tadi. Oke, Pak Bagio adalah saksi ya. Kita clearin sama-sama teman-teman. Oke, apakah benar Agatha Mansur M tadi datang ke room Gia yang kita lagi enak-enak tiba-tiba mengganggu saya lagi, betul? Betul. Mengganggu tadinya- lagi. Iya. Betul, tapi tadi kupikir guyon, tapi lama-lama jadi serius. Iya. Oke, itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, aku keinget nih tak sama storymu ya waktu itu ada si, aduh siapa lagi, Om Burhan ya? Siapa pacarmu tuh? Lupa aku namanya. Si itu bener nggak aku pernah nge-WA dia, bro bisa nggak jadi mediator antara perdamaian saya dengan Atta? Betul saya pernah WA seperti itu? Ada. Dan apa yang kamu bikin story? Apa itu? Fatslav mencari-cari saya lewat pacar saya, betul? Betul kan itu? Untuk apa? Untuk apa menurut kamu? Untuk mediasi dong. Kok di-cut yang bawah, yang awalnya? Oke, kamu Alasan- menolak atau menerima tak? Saya tanya. Alasan mediasi apa? Karena ini nggak Memediasi clear. apa? Karena ketika gini tak, gue bingungnya Kita tuh. kasih tahu dulu semua orang. Alasan kamu minta mediasi itu apa? Coba diingat dulu. Karena gue ngerasa ini nggak clear. Ketika gue vakum berapologet, saya naik ke komal-komal Batak segala macem, yang gue nyanyi-nyanyi, ngobrol partituran. Gue nggak tahu ini. Sebentar. on cam. Tolong on cam ya, jangan saya sendiri aja. Oke, sebentar. Ketika di room itu yang non oke, apakah itu kamu atau pasukanmu yang ganggu saya? Pasukan saya, kenapa? Dengan alasan apa? Ya mereka mendukung saya, sama seperti pasukanmu yang mendukung ini. Pasukanku siapa itu kalau boleh tahu? Soalnya kalau saya nggak punya grup TikTok, nggak punya grup WA, jadi kalau terafiliasi nggak mungkin dong. Kita kembali ke fokus utama tadi. Kamu Oke. minta mediasi alasan apa? Memangnya apa? Karena lu ngeganggu gue terus di komal manapun. That's why kayaknya gue butuh mediasi. Bukan, kita bicara mediasi yang lu WA pacar gua dong. Betul. Oke. Kasih tahu. Oke, Kenapa? kira-kira Kan kamu nanya. Kenapa sih lu tak? Lu mau tahu nggak jawabannya apa? apa tuh? Gue dapet info nih dari Pak Prop. Silakan Pak Prop. Mungkin Silakan, Bra. mengingat itu. Silakan Pak Itu pun udah Prop. clear, Kira-kira apa aja aduan Bapak ke saya tentang pria yang di atas? Silakan. Oke. Aku sebetulnya nggak tahu kalian ini masalahnya apa. Kalau menurut saya ini gara-gara uang nih, menurut saya. Oke. Karena postingan terakhir saya marah sama Agatha gara-gara Agatha posting gambar AC. Betul tak? Betul? Anda kasih Sebentar. tahu dulu kan Jawab dia dulu, jawab nanya. dulu. Jangan, biar kita tahu dari awal timelinenya, biar Tapi itu Kalau udah dari clear. awal oke, Jangan- ini aku malah suka nih. Aku malah suka. Aku Bagus. netral ya. Aku ya tidak kan? akan berpihak kepada kalian berdua. Ini dari pendapat aku sendiri. Oke? Oke, itu tadi Pak, sesuai Oke, tadi. berarti aku ngomong ya. Ini kesempatan aku ngomong ya. Ini biar kita tahu dulu. Anda Jangan mau dipotong ya. kemana. Si Paslav minta mediasi atas hal apa? Dia kan bertanya saya nggak- dalam kalbu. Aku nggak pernah tahu Apa? tentang mediasi ini. Ya, aku nggak aktif tentang berita mediasi ini. Aku nggak pernah dengar. Sebentar, Ini. aku ceritain dulu dari awal, boleh kan? Boleh. Oke. silakan, Bra. Dari awal aku kenal Vaslav di room yang berbeda. Kenal sama Agatha di room yang berbeda. Agatha belum namanya Agatha. Agatha seorang Muslim. Agatha mau belajar tentang Kristen. Tapi kami waktu itu yang intens bukan saya, tapi teman saya, semarga saya. Ya. Akhirnya Kejauhan Bapak. nggak apa-apa. Ini Poinnya. sekalian biar clear. Nggak apa-apa. Gini. Loh, enggak, Anda- jangan dipotong dong. Jangan dipotong. Kan Jangan, masalah potong. jangan dipotong Saya dong. tahu cara Anda bermain yang dari kemarin. Saya nggak bermain apa-apa. Saya bukan TikToker. Saya nggak Anda pernah buka mengingat channel. nggak? Anda mengingat nggak mengatakan kepada saya, Tak, jangan sakit hati ya Tak. Vaslav,
Faslap bilang gini ke gua, pakai aja bang uangnya bang, dia kan lagi dikejar-kejar Islam, masih Bener, bener. lalu sebelumnya tuh dia tuh kerjanya ngegodain cewek begini betul. Betul, saya tegur Faslap. Nah. Betul. Itu udah dikonfirmasi. Oke. Udah. Saya tegur. Saya nggak pernah bias. Sebentar, atas dasar alasan Jangan menguasai room dong. Jangan langsung ke situ dong. Jangan masuk ke situ dong. Menjauh, nggak usah lebar-lebar. Kita kan ke poin. Oke, langsung bawa konfirmasi boleh? Itulah saya menjauh nih dari dia. Lu kan masih bertanya-tanya dalam kalbu kan? Oh enggak, gue udah ngobrol sama dia. Di Huta Barat kan. Aku nggak masuk ke room Faslap memang. Memang aku nggak setuju. Kan gara-gara itu. Boleh gue ambil? Aku nggak setuju. Dari situ. Jangan menguasai room dong, Tak. Lu juga Bang Meta. Lo katanya. Kan? Lu juga bilang kan gitu kan? Lu sabar dulu. Lu juga bilang. Nggak kepanjangan. Udah tak. Gue juga banyak masalah. Gue juga ini kata lo gitu kan. Apa ada apa? Masalah. Ada apa contohnya? Gue dapet info dari Pak apa itu yang di Surabaya itu. Katanya laporan dia itu gara-gara kasus gua. Lu nyalahin gua di semua orang, Bang. Intinya itu. Kok aku nyalain kamu? Loh, cerita orang semua bilang gara-gara gua lah. Enggak, ceritamu kok jadi lompat-lompat ya? Saya marah sama Faslap. Gini loh, kamu tadi nanya masalah saya dengan Faslap dan lu. Saya sama Faslap buka Komal, saya pun nggak naik. Iya, memang. Di akhir tahun tuh saya nggak pernah naik. Betul. Kenapa? Saya kecewa sama Faslap. Iya. Tapi lucunya tuh begini, lu fokusnya cuma ke uang, tak? Lu ke uang terus. Gua nggak pernah masalahin uang dan lu menuduh gua uang. Gua nggak butuh uang, gua punya Fokus pekerjaan. gua ke uang yang mana gua ngobrol sama lu, Bang? Banyak, duit terus. Lu ngomong tuh masalah duit. Silakan apa? Oke, waktu lu masalah sama Islam, lu menghilang, kita kan nggak tahu lu kemana. Betul nggak? Terus? Sampai gue bikin, gue nanyain, sebentar jangan dipotong Pak Bagio, sebentar. Nadanya biasa aja, biar nggak marah. Ya sebentar Pak Bagio, ya sebentar. Anda belum masuk di situ. Tapi permasalahannya, si Agatha menghilang, kami nggak pernah tahu. Saya nggak nanya juga sama si Faslap kemana. Tapi begitu lu WhatsApp gua, lu kan gonta-ganti nomor. Yang lu tanya itu masalah uang, donasi, segala macam. Aku mana ada urusan donasi. Coba. Jangan dipotong kasih tunjuk saya waktu itu nanya masalah donasi. Iya, kamu nanya siapa aja yang mau transfer. Kamu tanya. Karena kamu bilang ke saya, kamu butuh tempat tinggal karena kamu sudah diusir dari tempatnya si Agung Podomoro. Betul kan? Kamu mau bohong nggak? Iya. Iya betul kan? Akhirnya kamu minta tolong dong. Tanyain siapa yang bisa bantuin saya untuk apartemen. Aku bantu. Akhirnya kamu apa? Kamu minta sebentar. Apa? Tunggu. Abang punya bukti dengan mengatakan ini, bukannya kebalik ini ya? Siapa? Kebalik gimana? Karena ada orang yang DM gua itu TF melalui si ini gitu. Nah, ini bagus nih. Bang. Berarti parko ya? Nah. Berarti parko tak ya? Oke, Prof, giliranku Prof. Gua bagus sebentar. Gua justru langsung ke bapak yang itu. Bagus. Bapak yang itu. Iya, tak. Ini semua aku bilang ini masalah uang. Lu menghilang, Faslap Live, lu salahin Faslap Live. Kenapa? Karena semua penonton lu pindah ke Faslap. Aku nggak buka room loh, aku bukan tipe orang buka Komal. Dan akhirnya kamu menuduh Faslap itu ngambil duit donasi. Nah, itu yang aku nggak setuju. Ini bagianku. Saya nuduh itu kan karena omongan Anda toh. Ini bagianku nih. Chattingan Faslap kan aku kasih ke kamu. Betul nggak? Kamu kan nelpon saya, tak jangan sakit hati ya tak. Ini ingat nggak tadi kan udah diingatin. Faslap tahu. Tahu. Ya udah, sekarang itu. Jadi sebenarnya siapa di antara kalian dua ini? Oke, giliranku Pra. Aku belum ngomong. Silakan. Oke, malu-maluin lo gara-gara duit. Oke, Atta. Dari uang gini. Yang transfer kamu melalui saya ada berapa orang yang kamu ingat? Boleh? Yang kamu ingat aja. Kamu aja dengan kesadaranmu mengatakan. Pak Bravo Kilo kamu ingat? Silakan. Maaf ya, saya sebut namanya ya. Pak Jeffrey Purba kamu ingat? Tidak tahu. Oke, Bu Eldi Olan. Kalau itu aku udah lepas tangan ya, Bu Eldi ya. Oke. Bu Eldi Olan tidak ada kata kamu. Karena udah aku arahkan ke pacarmu dong. Pacarmu masa nggak bilang, bro ini ada yang mau transfer Bu Inang Eldi Holland, tapi saya nggak mau lewat saya lagi, langsung ke Bu Eldi aja. Bener nggak saya bilang gitu? Betul? Nah. Betul, thank you, good. Sekarang saya tanya, semua bukti chat dari Pak Bravo Kilo yang DM kamu nggak kamu balas, plus Jeffrey Purba yang DM kamu mau kasih berkat, nggak dibalas sama kamu, saya kirimkan ke Prof Meta, sampai ke kamu nggak?
Nggak Jujur. ada. Aku kembalikan ke Prof Meta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar ya Pra ya. Yang kedua, setiap notes pengirim 2 spender itu, atau pakai bahasanya gampang deh, donatur, apakah lengkap dengan notesnya? Lengkap dengan chat request yang pesan ke kamu tidak di R, beserta notes dan bukti transfer, nyampe nggak ke kamu? Saya tidak membuka semua what itu saya. DM Oke. saya kan ini saya tidak diaktifkan. Saya Betul. pakai akun Jadi Tak, palsu. oke Tak, gue udah berkali-kali ngomong, oke. Cuman 2 orang, kalau Inael Diolan aku udah lepas tangan, oke. Hanya ada 2 orang bernama Jeffrey Purba dan Bro Vokilo. Mungkin orangnya ada di bawah, silahkan Pak naik aja. Itu nge-DM saya, bro, saya mau kasih berkat ke Agatha. Bahkan saya minta, silakan Pak tunjukkan bukti transfer, bukti chatnya. Kalau Anda DM Atta tidak di R. Prah, inget Prah, ada screenshotan itu Prah. Kalau nggak nyampe ke Atta, aku nggak tahu juga. Ada Prah? Ada. Oke, notes dari si pentransfer 2 orang itu beserta bagian-bagian sesuai dengan kata-kata dari orang donatur itu nyampe nggak ke kau Prah? Jujur Prah. Nyampe. Sekarang saya silakan ke Prof Meta. Nyampe nggak ke Atta? Silakan. Nyampe. Ku kasih ke Agatha. That's it. Boleh, kasih. boleh tunjukkan. Saya nggak simpan. Di HP yang lama? Gimana? Iya, aku nggak simpan, itu ada di WhatsApp nomor kantorku yang lama. Gambar yang kartu halo. yang di kartu Arab ya? halo. Di Iya, Arab ya? Ya. bukan yang ini. Jadi Jadi kan aku Tak, pakai Telkomsel, simpatik. Oke. Jadi Gue pingin bentar Prah, gue pingin hati ke Atta dikit aja. Tak, gua tidak pernah menggalang donasi sedikit pun tentang lu bagaimanapun itu caranya. Hanya 2 orang, aku ulang sekali lagi Tak. Hanya Bro Vokilo dan Jeffrey Purba, itu pun nge-DM saya. Saya screenshot chatnya dan sudah nyampe ke Bang Meta. Ya, bahkan bagian dari si orang ini ngomong, sekarang saya tanya Bro Vokilo, kamu dapat berapa? Dari Pak Bro Vokilo yang kamu ingat kamu dapat berapa? Karena saya tulis juga, saya screenshot chatnya Pak Bro. Silakan kasih tahu aja. Oke, saya 1, Bang Meta 2, kamu 5. Bahkan beserta notes dan screenshotnya. Oke, Pak Betul. Jeffrey Purba memberikan 7,5 juta. Pak Jeffrey mengatakan buat kalian bertiga. Berarti saya 2,5, Prof Meta 2,5, Atta 2,5. Nyampe nggak ke Atta? Jujur aja. nyampe. Salahku di mana? Kalau Gimana saya dibilang mengatakan saya menggalang donasi? gara-gara itu terus kita ribut, cuma nominal segitu, kalau ribut sampai begini. Tunggu dulu. Ini udah kayak Muhammad sama sahabatnya Dulu doang Bang ribut. Meta, nggak usah jauh gitu. Anda tahu, Kemana? masih mengingat dong telepon Anda ini, mudah-mudahan Anda masih ortodoks ya. Ya. Anda masih mengingat dong semua ini tentang ini orang. Saya cuma butuh kejujuran Anda aja, penilaian Anda tentang orang ini yang Anda ceritakan ke saya. Oh, itu OVT dia segala macam udah ngobrol sama saya di belakang layar. Selesai, udah clear. Aku udah tahu itu Anda semua. diam saja. Ya, silakan, saya tidak silakan. Aku udah tahu semua. Anda. Udah, kita udah ngobrol di belakang Ya. layar. Bakal Saya cuma mau tahu perihal dari- AC itu udah saya konfirmasi juga. Selesai semua, udah clear. Makanya saya berdamai lagi dengan Prof Meta. Saya sempat musuhan, iya betul. Saya tidak bertanya dengan kamu. Silakan Pak Prof Ya. Metatron, bagaimana Anda memberitahukan itu kepada saya? Memberitahukan gimana sih? Anda jangan gini loh. Loh, Anda dengan kejujuran Anda lah. Ini Anda menuduh saya mata duitan. Kalau saya mata duitan, saya sudah jadi istrinya Pak Joni. Dan Anda juga, ayo aja tahu gitu kan. Ya, saya kalau Anda tuduh mata duitan, justru Anda lah Memang kamu yang mata duitan. mengatakan si ini, menjelekkan si ini kepada saya. Anda ini Enggak, aku jujur, memang kamu mata duitan, Pak. Aku nggak bohong. Silakan, Aku di nggak bohong. sebagian mana mata duitannya? Oke, Tak. Kalau itu gue bagus tuh. Ketika Pak Jeffrey Purba memberikan 7,5, kamu bilang ke saya nggak jujur. Kalau kamu bohong, itu kamu dosa kamu tanggung sendiri. Kamu minta 10 juta lagi nggak buat botox? Jujur. Saya minta buat botox. Iya, silakan jujur bilang. Jeff bilang gini pokoknya. Jeff, minta lagi dong 10 juta. Bilang dari gue bakal dikasih. Terus akhirnya gue bilang, wah nggak bisa. Kalau itu lu minta sendiri. Ini dikasih segini aja udah puji Tuhan. Silakan Jujur. kalau ada buktinya. Silakan Udah hilang kalau semua ada buktinya. chatnya. Saya tidak mengingat itu. Tapi kalau saya bohong, saya sekeluarga mati, nggak apa-apa. Silakan. Ya, nggak I swear to apa-apa. Itu Jesus. nanti Anda akan I swear to terima. Jesus, gue mengingat semua kejadian itu. Ya. Sekarang dari lu Bagus. jujur. Lu pernah bagus. minta nggak 10 juta untuk botox dari Pak Jeffrey Purba? Tidak pernah. Oke, silakan publik menilai teman-teman.
Ya. Iya dong, memang tidak pernah. Ya. Tapi yang minta tolong itu kan bukannya lu, tak bilangin dong tak sama Paduka Rudal, gua mau bikin. Loh, itu beda Jadi, case. Sabar. Itu beda case. Sabar, ini Kamu kan pun tuh, minta pesan HP aku. 15 juta iPhone 13 Ini Pro Max. giliran saya dong. Ini Loh, giliran kalau saya. kamu mau ngulik yang itu di masa lalu memang sama. Aku pun minta tolong. Gini. Lagi. Kamu jangan menguasai room dong. Aduh. Oke, kalau Gua mau bikin masalah ini HP, apa? oke, Ini saya memang dikasih berkat HP. Sekarang saya tanya Anda kamu, panik. kamu minta Anda 13 Pro Max ya? 15 juta betul nggak? Betul nggak? Ayo, Anda jujur panik. dong. Jujur, kamu nggak panik. Panik. Kamu minta 15 juta Anda nggak 13 Pro nggak Max? ada bukti. Saya tidak mengingat itu, tapi Bahkan dengar ya. Paduka Rudal pun mengaku kamu menipu dia 25 juta. Betul, Profeta? Betul. Betul, Paduka Rudal ditipu 25 juta. Apa? Dia Betul. mendem semua Apartemen. orang untuk minta bayar apartemen. Apartemen. Any Memang human dia buat bayar minta apartemen, 5 kan? juta. Iya, tapi semua orang lu tagihin. Lu tagihin, jujur dong. Dan kamu Semua nggak orang gua tagihin jeleknya siapa? gini loh. Siapa yang gua tagihin? Coba tunjukin. Ya nggak tahu ya lu, orang-orang itu ada Oke, kasih itu yang bukannya yang Jakarta. minta tambahin beli iPhone itu prop ya, minta tolong ke saya, minta cariin kerja ke Pak Paduka, ke Pak Joni. Oh ini kenapa itu palingan semua? Ya, jangan di-framing Paslap, loh. sabar dong, sabar. jangan Paslap, di-framing. Sekarang Paslap. aku minta bukan di-framing, gini. Pak. Jangan bilang framing, bapaknya ngeri ya. ikut Kamu sama makin saya ngeri, ke Pak tak? Joni. Ngeri kan? Kamu makin ngeri narasimu. Ngeri kan? Oke. Ngeri. Dengar ya. Kamu nggak jauh beda sama Islam. Kelakuanmu Oke. memang karena Ini kita kamu dengarkan dulu. memang layak. Kamu Lu memang layak. bikin- Kamu Ngeri, sudah ngeri, menipu ngeri, kita. ngeri. Kamu sudah menipu Silakan. kita. Kamu Ngeri. bilang kamu Islam dari lahir. Kamu Silakan, bilang nggak kamu usah orang Betawi. merambat. Kamu Dengar ya. Sebentar. Ini pun merambat, Paslap. tak? Kamu Sama-sama pantas seperti merambat. ini karena kelakuanmu seperti Islam. Kelakuanmu yang kayak Islam, buka-buka Bukan alamat fitnah orang. saya. Anda mulut Anda ya. Anda Oke. masih ingat nggak? Hei, Tak minta tolong, sabar. Anda menipu saya. Anda memutarbalikkan fakta. Anda masih ingat? Tak minta tolong ya. Anda ditambahin 10 juta buat Tidak beli ada. iPhone. Hah? Hei, Jangan Tidak ada. nggak ngaku. Oke, sabar. Nanti lu nggak ada kerjaan juga gue Jangan mintain di-mute. tolong. Dengar. Jangan di-mute, sabar jangan dulu. di-mute, Lu- tak. Iya nggak gua mute karena mute lu dong. memang Oh, lemes. kamu kayak Lina Wijaya ya Oke, sekarang. ini Emang biar gua pantas. kasih dulu dosa lu Paslap. Oke, lu tak. Silakan. Gua keluar dari Jogja. Sabar lu di situ. Nanti Betul. gua naikin lu. Ya. Ya, tak. HP gua pura-pura apa? Memang pecah. panas iPhone 11 Pecah, berwarna ya merah. kan? Betul. Minta beli, udah dibeliin, dikasih, Betul, sudah dikasih. sampai dia Betul. nelpon lu. Ya, betul. Terus gitu kan. Minta beliin iPhone. Betul No, kan? itu bukan minta beliin iPhone dong. Oh, sebentar, padukanya sebentar. sendiri. Padukanya sendiri. Ditambahin tukar tambah dari iPhone 11 berwarna merah. Betul dong. Sekarang saya tanya sama kamu, tak? Kamu minta iPhone 13 Pro Max 15 juta nggak? Karena dia memang Kamu minta 15 juta nggak? gara-gara gini, jangan Oke, iri bang, kita gini, jangan iri. kita. Dengar, jangan iri. Oh, enggak, Gua live karena dia kita- menawarkan sesuatu. Diam. Enggak, kita ke kisah yang sesungguhnya. Yang tadi Iya, mari kita ungkapkan. Oke. bentar dulu, gue nanya yang Lu kenapa sih gereja. ketakutan? Gua enggak. didiemin mulu. Gini tak, lu tadi bilang gue mengancam lu dan mengancam gereja. Apakah betul lu berstatement seperti itu? Memang itu yang lu bilang kan? Naikkan Gua Pak kan- Bagio. ini Naikkan masih ada. Pak Bagio. Naikkan. Jangan, sabar dulu, biar gue sentil dulu dosa-dosa lu. Naikin Biar lu Pak Bagio. Lu jangan ketakutan. Nih biar lu tahu ya, Metatron lu nanti ngaku sama dia. Ya. Naikin Pak. Yang iri bukan Naikin gue. Pak Bagio. Yang iri itu si Metatron. Ingat ya, lu Paslap, dengar lu ya. Pak Paduka Rudal itu menawarkan gua. Pak, Jangan kalau ini lu dong. butuh apa-apa, Hey, diam. hey, hey. Diam. Kalau lu butuh apa-apa, Takut tak? diam. Lu jangan menjelekan gua. Lu iri minta beli iPhone karena dia menawarkan gua. Sabar. Kalau gua ditawarin, dia Gue panggil Pak Duka, gue panggil Pak. panggil. Siapa yang titipu? Panggil. Dia menawarkan gua butuhnya iPhone bang. Tiba-tiba lu iri, gua juga mau dong tak. Botak juga tuh tadi tuh. Iri juga, pengen juga. Jangan di dulu dong tak. Ini nggak fair dong. Ini nggak fair. Jangan. Kenapa? Lu berdua
berdua denger ya. Lu berdua itu bukan siapa-siapa. Lu tuh nggak dianggap orang. Tapi lu bernarasi jahat di belakang gua. Hati-hati mulut lu. Gua memang setelah gua keluar dari CBD, gua memang butuh apartemen waktu itu sama si Boti Elia, memang 25 juta. Dan itu dia kasih gua. Jadi lu kalau bilang gua mata duitan ya, ini nggak kebalik ini sayang. Lu laki-laki, tolong akui gitu. Karena keirian lu. Guys, halo. Ini juga gua akui sebagai salah gua. Harusnya gua nggak ngasih tahu biar ini orang ini jangan pada ikutan nebeng. Kok di-mute? Nah, itu. Jadi kalau lu bilang gua mata duitan, ingat Faslap. Congpan itu menceritakan segala sesuatunya pada 25, saya. 25, Pak. Oke. Sampai Halo. ya lo santai dong. Ini masa nggak mau dibongkar semua? Paduka Rudal bilang jangan gitu. Paduka Rudal ditipu sama lu. Nggak ada gua nipu karena gua memang buat bayar apartemen. Lu jangan bilang nipu. Lu yang menarasikan gua menipu dia karena dia memang yang menawarkan itu kepada saya. Jangan bilang gua nipu. Lu yang mengatakan kepada dia, "Bang, lu ditipu si Ata." Itu dari kamu, sayang. Dia tidak mengaku ditipu. Ya, jangan kamu putar balikan fakta, Faslap. Ingat itu. Ya. Jangan jadi penipu. Tapi memang lu iri dengan gua. Ya. Jangan di-mute dong. Oke. Gue gak bakal menyinggung Paduka dengan 25 juta. Sekarang gue tanya, kita ke statement intinya aja. Bukan disinggung, masalahnya gini. Romo yang bantu gue cari apartemen, itu memang senilai 25 juta. Kalau lu bilang gue nipu Paduka, ya itu Romo yang bawa. Karena Romo yang cariin itu apart. Gue gak ada menipu dan apart itu memang senilai itu. Lu lah yang mengatakan sama Paduka Rudal bahwa gue menipu. Ya, ingat itu. Hati-hati kamu, Faslap, mulut kamu memutar balikan fakta. Karena ada Romo Elia itu tahu harganya segitu. Stop mulut kamu itu malah memfitnah saya. Kamulah yang butuh uang, butuh AC sama semua spender saya. Kamu itu mintain ini itu kata Metatron. Biar kamu tahu. Kamulah yang minta. Sekarang naik ke Metatron. Kasih tahu. Ya. Ya, naik kamu Metatron. Kamu semua justru yang menceritakan itu. Pak Bagio boleh. Jadi gini, tapi saya minta tolong, ini cukup hari ini aja, jangan dibahas-bahas lagi untuk kapanpun ya, supaya ini clear semuanya ya. Jadi si Agatha pun di sana, kalau ada orangnya atau pakai akun apa menonton ini, tolong jangan menantang-nantang lagi di sana di roomnya untuk naik ke sini si Metatron, naik ke sini ya. Kalian semua ya, terutama kamu Agatha, ini saya bilang ya Kak ya, karena kamu juga pernah berstatement bahwa saya ini adalah seorang germo di Eropa ya. Nah ini kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. melawak terus tuh. Kita kalau lihat yang seperti ini ya ketawa aja teman-teman. Betul nggak? Ketawa aja. Coba lihat. Sebegitunya mereka. Sebegitunya teman-teman. Ya, semua gara-gara apa? Gara-gara duit. Ini kan rebutan duit nih semua. Yang sana bilang, kamu germo. Kamu apa gitu kan. Bahkan Rudy Yohanes yang selama ini sok-sok bilang dia suci, dia benar gitu kan. Lagi ketawa ngejek orang lain. Kamu sendiri juga sama gitu. Ngeri teman-teman mereka ini. Saya kadang-kadang bingung ya, kenapa orang-orang seperti ini bisa disukai oleh orang-orang Kristen gitu. Apakah memang orang-orang Kristen ini begitu benci dengan Islam, sehingga begitu muncul Edis, Sofiatul, Agatha, mereka langsung jatuh cinta dengan orang-orang yang bisa membuat marah umat Muslim. Apakah seperti itu? Apakah sebenci itunya kepada Islam gitu? Karena saya lihat agak aneh gitu. Demi Agatha, ya mereka rogoh kocek nggak apa-apa.
Tapi demi panti asuhan Kristen yang susah, demi gereja yang sudah mau bangkrut, yang atapnya mau roboh, yang pintunya sudah hancur, mereka nggak peduli. Nggak peduli. Tapi untuk yang menghujat Islam, luar biasa sekali sokongannya. Jujur ya, kita kadang-kadang bingung lihat nih. Saya kenal banyak misionaris juga teman-teman, yang ke pedalaman dan sebagainya. Mereka tuh ala kadarnya. Ala kadarnya. Dan saya berharap di pihak Muslim jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai ya kita terlalu fokus debat sampai lupa bahwa pekerjaan kita juga masih banyak di lapangan. Ya itulah kenapa mulai ya beberapa bulan terakhir ini, terutama tahun ini fokus saya itu di lapangan. Kalau tahun lalu mungkin sekedar ikut turun gitu. Tapi tahun ini memang saya lebih banyak di lapangan, kalian bisa lihat ya. Saya turun kenapa? Ya tujuan saya memotivasi saudara-saudara Muslim yang lain untuk ikut turun. Dengan segala keterbatasan kita. Dan saya berharap dukungan dari para penonton ya kepada orang-orang yang turun ke lapangan ini jangan lupa. Jangan kita biarkan orang-orang ya, ustadz-ustadz yang di pedalaman-pedalaman itu sampai nggak bisa makan gitu kan. Sampai terakhir jadi lupa fokus utamanya hanya gara-gara nggak bisa makan. Banyak yang seperti itu. Kalian bayangkan ya, pendakwa-pendakwa yang kita kirim ke daerah-daerah, mereka bertemu dengan misionaris-misionaris yang full ini ya, support ya. Yang gajinya disupport, semuanya disupport gitu. Bagaimana mungkin mereka bisa menang ya? Kalau kita tidak melengkapi mereka. Ya minimal kita bantulah. Nggak perlu harus sampai kaya gitu kan. Karena mereka juga nggak cari kekayaan itu. Yang penting minimal mereka bisa makan, bisa hidup gitu. Kalau untuk makan sama hidup aja udah susah, gimana mereka bisa mikir untuk berdakwah? Betul nggak? Manusia itu kan apa ya? Ada sifat alaminya gitu. Kalau dia lagi kelaparan sekali, yang diutamakan laparnya dulu. Nggak mungkin tugasnya dulu. Ya, betul nggak? Pasti laparnya dulu diberesin. Ini yang kadang-kadang kita sedih. Itulah kenapa kita mulai fokus nih ke lapangan. Bahkan kemarin saya ngobrol ya, kita nih mau bikin kayak satu program mencari pendakwa-pendakwa yang tulus di daerah-daerah untuk kita bantu. Tapi memang agak sulit, gitu kan? Kita harus benar-benar survei, ngecek langsung gitu kan, bukan katanya-katanya gitu. Harus turun langsung melihat. Itu sih. Tapi itu nantilah. Dan di sini kita kembali bahas tentang bagaimana mereka ini saling serangan. Ini menunjukkan bahwa ya mereka ini nggak punya kedamaian dalam diri mereka. Pendeta Mel Atok ngomong sama saya gini, bukan sama saya, sama semua orang gitu ya. Dia kan ngomongnya gini, yang namanya firman Tuhan, itu pasti harus membuat orang jadi lebih baik. Ya, segala yang dari Tuhan itu membuat pribadi orang jadi lebih baik. Tetapi kalau kita lihat Polycarpus ini, mereka selalu mengklaim paling ngerti tentang firman Tuhannya. Mereka paling ngerti tentang kekristenan. Tetapi malah yang kita lihat buah-buahnya, kelakuan mereka lebih mirip dengan iblis bapaknya. Ya. Lebih mirip dengan iblis gitu, setan. Apakah yang mereka sembah itu ternyata adalah setan? Ya kita nggak tahu. Tapi nampaknya seperti itu. Kan suatu ajaran itu bisa dilihat dari buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita lihat buahnya busuk, artinya pohonnya busuk. Sesimpel itu kok. Kita lihat bagaimana hujatan mereka. Bagaimana mereka begitu benci kepada kita. Terus mereka playing victim, bilang, oh kami dipersekusi dan sebagainya. Kapan kalian dipersekusi? Coba saya tanya. Kapan kalian dipersekusi? Rudy Yohanes santai-santai itu di rumah yang ada kolam renangnya, berenang dia di situ sama anaknya. Ada nggak dipersekusi? Edi selama ini bagaimana? Aman-aman saja kok. Tapi karena dia lihat, kalau dia cuma sekedar diskusi, nggak akan ada yang suka. Edis tuh diskusi udah sangat lama. Tapi kan nggak ada yang suka dia. Betul nggak? Dari dulu gitu-gitu aja. Dia lihat loh, saya ini cuma beda 1-2 tahun sama Rudy Yohanes. Kan gitu, angkatannya. Udah lama jadi pendebat. Hidupnya gitu-gitu aja. Jadi dia mikir ada yang harus diubah. Itulah kenapa dia kabur ke Amerika. Dan sekarang jadi penghujat. Ingin merubah nasibnya. Ya, nasib dalam artian bukan kelakuan, ya, tetapi lebih ke arah kekayaan. Dia lihat banyak yang baru-baru ini kayak Agatha gitu kan, kok bisa langsung kaya raya, bisa sukses. Kenapa dia yang senior nggak bisa? Artinya ujung-ujungnya mereka ngelihat bahwa harus hujat Islam kok. Bahkan Rudy Yohanes udah bilang ya, kalau mau kaya hujat Islam. Itu resepnya, mau kaya hujat Islam.
Karena banyak orang Islamophobia dan mereka kaya-kaya. Kalau hujat agama Buddha ya nggak bisa gitu. Coba tes. Karena Dionis bilang hujat agama orang. Dalam artian ya itu, kalau Kristen hujat Islam. Tapi kalau dia hujat Buddha, coba ada yang peduli? Nggak ada yang peduli karena nggak ada yang Buddha phobia. Ya siapa yang Buddha phobia di sini? Nggak ada. Hujat Hindu nggak ada guna juga. Hujat Islam karena banyak orang Islamophobia. Ya, banyak sekali orang Islamophobia. Dan mereka kaya raya, mereka sukses-sukses. Kalau lu gak bilang, lihat tuh ekonomi 80% kami yang pegang, walaupun penduduk kami paling sedikit. Nah, ini nggak kita pungkiri teman-teman ya. Banyak memang sendi-sendi ekonomi negara kita ini yang dipegang oleh orang-orang kafir. Itulah kenapa kita harus termotivasi juga untuk mengejar ini semua teman-teman. Nabi kita pengusaha, ya, rasul mereka ya pengusaha juga. Penjual tenda. Paulus kan penjual tenda gitu. Properti kalau sekarang gitu. Jadi kita juga jangan kalah teman-teman. Rasul itu pengusaha yang sangat luar biasa. Kalau Paulus kalau nggak salah ya usahanya biasa aja teman-teman. Kalau usahanya laku, ya dia akan jadi pengusaha terus. Nggak akan dia jadi pekerja gitu kan. Dia kan pekerja sebelumnya. Kerja sama Rabi. Sama Gamaliel kan gitu. Jadi jangan sampai kalah, Yesus juga cuma tukang kayu gitu kan, Nabi kita pengusaha, seharusnya umat muslim bisa pegang ekonomi. Walaupun memang kendala di kita kadang-kadang, ya kita harus, ini ya, bisnis pun harus yang halal-halal, yang benar. Kalau mereka kan bisa haram gitu kan, mereka semua bisnis bisa dilakuin. Nggak ada halal dan haram. Nah, ini kelemahan di kita. Tapi saya rasa ya, selama yang kita lakukan benar, kita punya ajaran yang mengajarkan kita untuk berdagang secara amanah, jujur, ya pasti kita bisa menang kok. Kan gitu. Memang mereka boleh jual semuanya, tapi kan mereka nggak amanah. Mereka nggak jujur gitu. Kalau kita jujur, masa kalah? Ya, jangan sampai kalah di situ teman-teman. Ya mungkin tingkatkan terus ya segala upaya yang kalian lakukan. Dan kalau bicara dagang, itu juga yang sedang saya lakukan. Ya sekarang kita sudah mulai menjual madu teman-teman. Dan tentu saja bukan hanya madu saja yang akan kita jual, kedepannya akan ada produk-produk lain yang kita jual juga. Untuk itu jangan lupa di follow ya. Kita punya akun di Tokopedia maupun di Shopee dengan nama toko J-Friends. Nanti di situ kita akan tambah produk-produk lain. Kalau sekarang jual madu teman-teman. Bagi yang mau beli madu silahkan. Dan kita juga jual madunya dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan bisa dibilang madu asli yang paling murah untuk saat ini. Kalau yang lain ada yang jual yang lebih murah, tapi kalian bisa baca review-reviewnya ya, itu madu asli atau tidak. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kita memang ini, bersyukurnya itu saya nggak gitu tergantung dengan usaha ini gitu. Jadi dapat kecil sekalipun nggak apa-apa. Ya, dapat sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Lama-lama besar ya, saya yakin itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah beli dan yang sudah review. Jangan lupa kalau ada yang beli, udah sampai barangnya langsung ditekan selesai dan dibikin reviewnya ya supaya makin banyak review-review yang bisa dibaca oleh orang-orang. Oke, itu aja sih. Dan apa lagi ya yang mau saya tambahin? Bingung juga ya kalau konflik mereka nih udahlah. Kalau kita terlalu masuk terlalu dalam nanti susah. Jadi mending kita jadi penonton aja. Kalau kita komentar nanti mereka sadar keberadaan kita. Kan gitu. Jadi mereka ngelihat kita. Jadi kalau ada satu kelompok lagi berantem, orang luar tuh kalau bisa ya liatin aja gitu. Jangan komentar terlalu banyak atau jangan kalian pergi teriak-teriak atau ikutan nimbrung ke dalam. Kalau kalian ikutan nimbrung ke dalam, nanti kalian pula yang dipukulin gitu. Kalian pula yang dipukulin. Jadi kita mending perhatikan dari luar aja. Seperti yang kita lakukan sekarang. Siapkan cemilan terbaik. Jangan lupa beli madu dari Maudi Madu. Ya, Maudi Madu. Jadi madu kita ini adalah madu terbaik. Sekali lagi, ya silakan dicek. Dan mari kita tonton aja konflik mereka ini. Ya, sampai udah bilang germo lah, sampai apa-apa. Ya, kita masih nunggu nih. Buka-bukaan datanya. Mana datanya gitu kan? Karena Metatron bilang mau kasih alamatnya Agatha. Ya, kita masih nunggu Agatha punya alamat. Apalagi dengan dia memberikan alamat Agatha kan artinya dia sudah membantu kerja kepolisian. Nah, ini yang paling penting nih, membantu kerja kepolisian untuk lebih baik. Untuk menjaga kedamaian di negara kita. Ya, jadi saya berharap akan ada orang-orang Kristen yang berani speak up, yang istilahnya bantulah kerjaan pemerintah, bantulah kerjaan kami,
untuk menjaga ketertiban, terutama untuk orang Kristen nih. Karena gara-gara Polycarpus ini sekarang Kristen jadi babak belur. Orang Kristen jadi sasaran. Ya, mereka yang jadi kena amukan. Kasihan. Mereka nggak bersalah kan gitu. Jadi supaya mereka jangan jadi korban, yuk kita berantas para Polycarpus itu. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.